Halo teman-teman, jumpa lagi di hari langsung ke-90 dari 90 ya. Hari ini adalah hari ke-90, 3 bulan Bapak Purbaya Yudisadewa ya. Seorang Menteri Keuangan yang sangat fenomenal, yang dari awal sudah menggebrak negara Indonesia ini. Dan ini adalah episode finale atau terakhir ya, di mana kita terus berusaha memantau dan melihat dan memperingatkan dan memberi kritik, memberi saran, dan juga terus mendampingi ya bagaimana perjalanan beliau ini menjadi seorang Menteri Keuangan. Kenapa menjadi penting? Karena kita pernah punya Menteri Keuangan yang segitu brengseknya ya teman-teman ya, yang merusak negara Indonesia ini, tapi itu di negeri Konoha sih, maksud gua. Dan kita juga pernah punya presiden yang menjadi salah satu presiden terkorup di dunia ya. Jadi kita tidak mau Pak Purbaya menjadi orang seperti itu karena kita sayang sama dia ya. Namun selama 90 hari perjalanan ini, bagaimana hasilnya? Apa kinerja Pak Purbaya? Coba teman-teman komentar deh ya. Lu coba komentar di video gue ini. Bagaimana pendapat Anda? Lu senang nggak dengan Purbaya atau tidak? Apakah lu merasa Pak Purbaya sudah menjadi Menkeu yang sesuai harapan lu? Atau tidak? Gitu teman-teman. Silahkan dikomentari teman-teman ya. Karena ini video terakhir gue ngomongin Purbaya ini ya. Apa kinerja nyatanya beliau? Apakah negara kita jadi lebih baik gara-gara Pak Purbaya 90 hari ini? Apakah dia masih butuh waktu lagi? Karena kan ketika 1 minggu kita kritik, orang bilang baru 1 minggu. Ketika 1 bulan kita mengkritik, orang bilang baru sebulan, kasih waktu lagi lah. Ketika di bulan kedua, 60 hari, 2 purnama, kita kritik lagi, orang bilang baru 2 bulan bro, masa ditekan terus ya. Sekarang sudah 3 bulan, sudah 90 hari teman-teman ya. Dan sesuai janji Pak Purbaya ya, saya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6, 7, 8% ya, yang semuanya hanya omong kosong saja sampai hari ini. Gimana teman-teman? Silakan lu berkomentar ya. Bagi Anda-Anda sebagai pengusaha, apakah merasa hidup lu lebih baik? Apakah merasa dunia DJP atau perpajakan lebih baik atau lebih brengsek? Lebih suram atau lebih bersinar ya? Bagi Anda para karyawan, apakah lu merasa pengangguran berkurang atau lu merasa lebih mudah dapat kerja atau bagaimana? Teman-teman silakan deh lu komentar teman-teman ya, bebas ya. Di Pajak Smart ini silakan berkomentar. Gue pengen tahu deh bagaimana masyarakat ini menilai kinerja Pak Purbaya ya. Apakah ada yang berubah dari hidup lu? Kalau gue sih terus terang gue tidak merasakan perbedaan apapun ya. Gue sebagai praktisi pajak eh, tidak merasakan perubahan apapun. Ya, sebelum Pak Purbaya ada, pada saat Pak Purbaya ada sampai hari ini, gue mohon maaf ya, gue sama sekali tidak merasakan perubahan apapun. Gue nggak tahu di orang lain. Silakan lu berkomentar teman-teman ya. Dan gue akan sampaikan teman-teman bagaimana analisa gue ini analisa mengenai janji Pak Purbaya ya. Kan Pak Purbaya sempat kirim janji-janji manis kepada kita semua teman-teman ya. Ini ada janji-janji dia. Gue sudah rangkum nih. Yang pertama, agenda janji kebijakan Purbaya ya. Pengen pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7%. Janji sih 3 bulan. Awal 8 September, berakhir 7 Desember atau 8 Desember lah, hari Senin gitu ya. Bagaimana hari ini teman-teman ya? Hari ini masih jauh dari 6%, apalagi 7%, apalagi 8% ya. Apa yang Pak Purbaya lakukan? Tidak ada permintaan maaf, yang ada adalah ngeles, ngeles, dan ngeles ya. Menciptakan berbagai alasan. Paling pinter ya Pak Purbaya ini ngeles ya. Kayak si Anies ya sama ya. Mohon maaf ya Pak Anies ya. Pinter banget ngeles, pinter banget menciptakan berbagai macam logika, berbagai macam argumen hanya untuk ngeles, ngeles, dan ngeles ya. Mohon maaf. Janji pertama, pertumbuhan ekonomi 6, 7, 8% omong kosong. Yang kedua, mau benerin Cortex katanya. Mau bawa orang ahli-ahli IT dari luar katanya. 1 bulan waktu itu dia bilangnya 1 bulan ya. Nah, dari 20 September sampai 23 Oktober. Jangankan 1 bulan sampai 23 Oktober ya. Sampai sekarang akhir Desember. Mau akhir tahun baru. Semuanya hanya omon-omon ya. Raja omon-omon dia ini ya. Dan lagi pula tidak transparan. Siapa orang IT itu? Tenaga IT itu siapa? Berapa orang? Apa kerjaan mereka? Bagaimana MOU-nya? Bagaimana gajinya? Semuanya tidak transparan. Dan tidak kelihatan hasilnya. Coba teman-teman, lu yang bikin Cortex, apakah sudah lebih bagus Cortex hari ini? Apakah lebih mudah bikin NPWP? Mencetak mencetak kartu MPPN contohnya, mencetak kartu suket PP55 contohnya, atau mencetak kartu fiskal, atau membuat faktur pajak? Apapun deh, coba deh teman-teman yang biasa pakai Cortex, apakah Cortex mengalami perbaikan sebelum ada Purbaya sampai hari ini?
Kalau gue sih melihat tidak ada teman-teman ya, mohon maaf nih. Bahkan katanya tanggal 15 Desember baru akan diserah terima. Katanya 15 Desember baru akan diserah terima source code-nya dari luar negeri kepada Indonesia. Source code-nya. Pertanyaan gua, apakah tiba-tiba ada miracle, ada keajaiban, satu hari kemudian tiba-tiba berubah? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Source code itu kan cuma barang. Begitu disampaikan kepada orang Indonesia, kan mau dianalisa lagi, diperiksa lagi, dianalisa lagi. Berapa lama lagi mau memberesin Cortex ya? Jadi intinya Cortex masih barang sampah. Dan sampai hari ini Cortex siapa yang sudah dipenjarain? Belum ada. Siapa yang sudah diperiksa oleh KPK, Kejaksaan? Belum ada ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ketika Pak Purbaya datang kita penuh dengan harapan. Sekarang sudah 90 hari, Cortex masih begitu-begitu saja. Kemudian yang ketiga, PPh final UMKM mau diperpanjang nih 0,5%, 4 tahun sampai Desember 2029. Ada yang bilang sampai permanen. Dasar hukumnya apa? Mana revisi PP 55? PP 55 itu sudah selesai di Desember 2024 untuk orang pribadi yang sudah punya MPP dari 2018. Sekarang sudah 2025 akhir, Bos. Belum ada perubahannya, belum ada PP-nya, belum ada peraturan pemerintah pengganti yang baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi saling sikut sesama menteri. Menteri UMKM ngomongnya begini, Menteri Pak Purbaya ngomong gini, Menteri Koordinator yang ngomongnya lain lagi. Semuanya demi apa? Demi pencitraan yang populer. Ya, pengennya populer, pengen pencitraan. Nggak ada mikirin rakyat mereka ini. Apakah Pak Purbaya ingin mikirin rakyat? Kalau dia mikirin rakyat, udah jadi itu PP sekarang. Ngapain dia keliling-keliling bea cukai, keliling kemana-mana, Bank Mandiri dan sebagainya. Mending mikirin bikin peraturan yang benar. Gitu loh. Jadi semuanya hanya untuk pencitraan, bukan demi rakyat. Tapi ini hanya kritik gue saja ya. Jadi sesama menteri saling sikut, masing-masing pengen pencitraan, masing-masing pengen pegang kredit, masing-masing pengen pengen diri gue loh yang bikin aturan bagus ini loh gitu loh. Malah tiba-tiba sekarang katanya mau bikin aturan untuk mempersulit syarat UMKM. Oke, kita perpanjang, tetapi gue persulit bikin UMKM-nya. Gue persulit dulu supaya jadi UMKM. Tidak semua orang bisa UMKM. Yang selama ini sudah UMKM mau dibikin tidak bisa UMKM. Aduh, mau jadi apa negara kita ya? Sudah hukumnya tidak jelas, mau berapa tahun diperpanjang nggak jelas, dan tiba-tiba dia mau mempersulit para pelaku-pelaku UMKM ini. Kan ciri khas negara Konoha banget ya teman-teman ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Kan gitu prinsipnya orang di Konoha ya. Nasib, nasib ya. Lanjut. Nomor 4, tagihan pajak 60 triliun 200 WP besar. Satu minggu katanya teman-teman ya, satu minggu kata Pak Purbaya. Jangankan satu minggu, berbulan-bulan, berpurnama-purnama, sampai sekarang Desember. Yang dapat cuma berapa? Kecil banget yang dapat ya. Udah gitu, sisanya kemana? Sisanya hilang di telan angin, teman-temannya. Hilang di telan air laut, entah apalah gitulah ya. Dan 200 WP besar ini, siapa orang-orangnya? Sampai hari ini nggak jelas siapa orang-orangnya. Apakah betul ada 60 triliun juga tidak jelas. Kemudian udah tercapai sekian-sekian-sekian. Mana buktinya? Semuanya hanya omon-omon. Semuanya hanya janji-janji dan omongan saja teman-temannya. Tidak ada transparansi. Aduh kacau dunia ini. Nomor 5. 200 triliun yang dia kirim ke bank. Katanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertanyaan gua. Apakah teman-teman, lu nih teman-teman merasa nggak ekonomi bertumbuh? Lu merasa nggak ini 200 T teman-teman, 200 triliun. Gede banget ini dilempar sama Pak Purbaya. Sekarang itu uang ada di mana teman-teman? Udah melenyap duitnya entah kemana dirampok para perampok-perampok di negeri Konoha itu teman-teman ya. Apakah teman-teman UMKM merasakan? Lu merasa nggak? Lu dapat nggak teman-temannya? Lu UMKM nih ya yang nonton video gue ini. Lu dapat nggak kredit dari bank itu yang dari 200 T itu? Dapat nggak lu? Gue tidak mendengar atau melihat siapapun, satu orang pun nggak ada yang betul-betul dapat dari, yang betul-betul menikmati dari 200 triliun ini. Jadi apa hasilnya dari 200 T ini? Jadi tai, teman-teman ya. Jadi tai semuanya. Aduh, 200 triliun hilang. Mau jadi apa sekarang? Nomor 6.
Pajak marketplace yang ditunda itu ya, PMK berapa tuh? 37 kalau nggak salah ya. Dasar hukumnya apa dia mau nunda PMK itu? Padahal PMK itu bagus ya. PMK itu memang betul-betul PMK yang menyasar langsung, mencari tahu langsung siapa punya omset-omset besar gitu ya. Tapi ditunda sama Pak Purbaya. Kita nggak tahu ada lobby-lobby siapa di belakangnya. Pertanyaannya, sampai kapan ditunda? Dasar hukumnya apa ditunda? Nggak jelas, teman-teman ya. Semua ini hanyalah pencitraan kuadrat. Pencitraan, pencitraan, dan pencitraan, dan pencitraan. Supaya apa? Supaya populer. Supaya kelihatan dia pengen, pengen memihak pada rakyat. Tetapi faktanya, suatu kebijakan yang tidak pakai hukum, itulah negeri Konoha, teman-teman ya. Udah gitu, sampai kapan mau ditunda? Nggak jelas, teman-teman ya. Omongan Purbaya, bacotnya Purbaya adalah dasar hukum. Ini nih, negeri Konoha, teman-teman ya. Bacotnya Purbaya jadi dasar hukum. Gimana ceritanya dia ngomong sebuah kebijakan, menunda-nunda, nggak ada dasar hukumnya. Dan kemudian kita hidup dalam ketidakpastian hukum. Welcome to Konoha. Nomor 7, membuat saluran pengaduan pemerasan katanya ya. Sudah ada teman-teman ya. Ini adalah satu-satunya program dia yang betul-betul dia laksanakan dengan dimulai ya. 15 Oktober launching. Sampai hari ini teman-teman ya, tidak ada satu pun pengaduan gue yang diproses. Satu pun tidak ada. Gimana tuh KPP 3 Raksa yang dia bilang sudah dipublis secara umum tuh, yang katanya bla bla bla. Gimana kelanjutan kasusnya? KPP Taman Sari bagaimana? Bojonegoro bagaimana? Pemerasan bea cukai yang katanya sudah lapor ke Pak Purbaya bagaimana? Kemudian Suryo Utomo sudah dipanggil kejaksaan, bagaimana ceritanya? Semuanya tidak jelas, ya. Jadi saluran pengaduan lapor Pak Purbaya adalah sama persis seperti lapor Mas Wapres. Akhirnya ujung-ujungnya jadi tai semuanya teman-teman ya. Omong kosong semuanya. Niatnya baik, niatnya bagus, tapi orang yang melaksanakan tidak sanggup melaksanakannya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya sekarang? Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan kan timnya Pak Purbaya nih. Dia telepon tuh kepada kepala KPP, kepala Kanwil. Lu dilaporin nih, lu gini 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 nih. Pak Kepala Kanwil kan tinggal bilang, Pak Kepala Kantor Pajak tinggal bilang ke Kepala KPP nih, lu butuh duit apa nggak butuh duit? Kalau butuh duit, bantu gua dong, support gua dong, jangan gua malah dilaporin, ya kan? Kalau lu butuh duit untuk penerimaan negara, jangan ganggu gua. Lagi kerja nih, cari penerimaan negara, untuk lu gitu loh. Anak buah Pak Purbaya digituin kan langsung diem, langsung nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Masa lu mau mau hantam pegawai lu sendiri yang lagi bersusah payah mengejar penerimaan negara kan tidak masuk akal. Jadi saluran lapor Pak Purbaya ini bertentangan dengan filosofi Kementerian Keuangan, filosofi DJP yang pengen mendapatkan penerimaan negara sebesar-besarnya. Gitu loh. Sulit, sulit ya. Pak Purbaya, lapor Pak Purbaya adalah program gagal, program yang populer pencitraan tetapi akan gagal total sama seperti lapor Mas Wapres yang hanya jadi omong kosong saja. Kasihan sih gue. Potong anggaran MBG katanya ya, dan kementerian-kementerian lain katanya ya. Semuanya nggak jadi ya. SST aja lah teman-teman ya, sama-sama tahu aja lah ya. Kalau udah ngomongin eh, cross kementerian, lu disikat sama menteri-menteri yang lain ya. Nih, bersih-bersih Kemenkeu, bersih-bersih Kemenkeu. Pertanyaan gua, siapa yang hari ini sudah dipecat oleh Pak Purbaya? Jawabannya tidak ada. Cuman omong-omong kita sudah mencat 30 orang, 36 orang atau berapa orang dipecat. Siapa orangnya? Nggak jelas. Masalahnya apa? Nggak jelas. Apakah ada selevel Rafael Alun yang dipecat? Tidak ada, teman-teman ya. Apakah ada eselon 1 yang dibuang? Tidak ada. Padahal jelas-jelas ada Suryo Otomo di situ ya, oknum yang bikin kontes abal-abal itu. Tidak ada satupun yang dipecat. Tidak ada satupun yang dibersih-bersih sama Pak Purbaya ini. Omong kosong semuanya. Coba teman-teman komentar ya teman-teman ya. Coba lu komentar. Bagaimana pendapat lu? Importer ilegal mau disikat katanya ya. Yang terjadi bukannya disikat, malah jadi justru bahan pemerasan sama si oknum-oknum. Memang brengseknya negara-negara Konoha ini ya. Si bosnya Purbaya suruh tahan ilegal-ilegal ini, bukannya ditahan malah diperas. Para pengusaha-pengusaha itu ya. Udah gitu dilaporkan ke Pak Purbaya, Purbaya bukannya pecat pegawai oknumnya,
malah salah-salahin si pengusahanya. Jadi ujung-ujungnya pengusaha yang salah gitu loh. Ujung-ujungnya warga negara yang salah. Tidak pernah Pak Purbaya nyalain anak buahnya. Nomor 11. Tidak boleh meras-meras yang sudah bayar pajak katanya ya. Yang terjadi dong semenjelang November, Desember malah makin banyak SP2DK, makin banyak pemeriksaan dan tiba-tiba ada isu tahun depan 2026 mau pemeriksaan Bukpers. Aduh, yang bukan pidana mau dibikin pidana. Kenapa? Karena mau ngejar yang 5 tahun lewat, yang 6 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun masih mau dikejar. Cara gimana? Cara dengan pemeriksaan Bukper 2026. Orang kan takut ya kalau dia mau dipenjarain ya. Takut orang kalau dibikin pemeriksaan Bukper, ancamannya pidana. Orang nggak berani. Akhirnya apa? Akhirnya bayar. Akhirnya apa? Pemerasan lagi dan pemerasan lagi dan pemerasan lagi. Akhirnya kasih uang suap, damai, win-win solution. Ya. Apa perubahan yang dibawa oleh Pak Purbaya ini? Nomor 12, nggak mau bayar hutang wus katanya. Mohon maaf ya, Bos Prabowo sudah bilang bayar, selesai orang urusannya ya. Mau jadi apa Pak Purbaya? Bosnya sudah bilang mesti bayar. Terus yang terakhir nih, wah heboh, mau bekukan semua pegawai bea cukai. Dalam hati gua mimpi lu kegedean, mau bekukan bea cukai. Aduh, itu pencitraan tingkat dewa. Jangankan mau bekukan semua pegawai bea cukai, satu pun nggak ada yang dipecat sama Pak Purbaya sampai hari ini. Satu pun nggak ada yang ditindak, satu pun tidak ada. Mau bekuin pegawai bea cukai, jangan-jangan lu yang ditendang sama sama mafia-mafianya ya. Jadi intinya apa? Kesimpulannya adalah Purbaya the King of Omon-Omon 2025 teman-temannya. Nasib kita warga negara kita ini ya. Nasib, nasib. Mau jadi apa teman-teman? Coba teman-teman komentar teman-temannya. Gue sih udah males ya ngomongin si Purbaya ini karena kita pernah, kita pernah teman-teman ya, kita pernah punya menteri keuangan yang populer, yang hebat, yang pinter dan akhirnya jadi orang brengsek. Kita pernah punya presiden yang masuk gorong-gorong, yang populer, yang jadi media darling, akhirnya jadi presiden, dan akhirnya merusak seluruh sistem hukum di negara Konoha ya. Kita pernah, teman-teman ya, punya orang yang kita sayang, kita eluk-elukan, kita puja-puji, akhirnya malah jadi orang yang paling jahat banget ya, yang paling jahat, yang mengkriminalisasi orang kemana-mana, menjarain orang kemana-mana. Kita pernah mengenal orang seperti Purbaya. Kita pernah memiliki menteri seperti Purbaya ya, yang awalnya memberi banyak harapan, yang awalnya begitu terkenal, dan terus terang gue sayang sama Pak Purbaya ya, kita semua sayang sama beliau gitu. Cuman kita pernah punya menteri seperti ini yang pada akhirnya malah rumahnya dijarah sama masyarakat ya. Dan kita mesti belajar dari history, dari sejarah teman-teman ya. Sejarah ini sudah membuktikan kok. Sejarah perjalanan umat manusia ya, dari kaisar, kemudian menteri, Nepal dan sebagainya, presiden, perdana menteri, sudah nggak terhitung orang-orang yang awalnya bagus, kemudian berubah, kemudian malah menjadi diktator, kemudian dibakar sama sama rakyatnya, dijatuhi sama rakyatnya sendiri gitu loh. Dan cilakanya adalah Pak Purbaya ini, gua mau ngomong apa ya? Lebih buruk daripada mereka semua. Kenapa gue bilang buruk? Kinerjanya nggak ada, teman-teman. Kinerjanya nggak ada. Lu lihat si siapa? Soeharto. Oke. Sebenci-bencinya lu sama Soeharto, kebijakannya tuh nyata dan langsung menyentuh ke hajat hidup rakyat masyarakat luas, langsung kelihatan. Walaupun berbagai kontroversinya, kelihatan dan memang ada kinerjanya. Purbaya ini, gue mohon maaf nih, nggak ada kinerjanya, bos. Lu kirim uang 200 T kepada bank-bank, itu kan duitnya sudah ada, lu kirim ya oke. Tapi kan hasilnya nihil. Jadi tai semua itu.
Siapa yang menikmati uang itu sampai sekarang? Nggak jelas. Lapor Pak Purbaya. Gue sudah lapor tiap hari oknum-oknumnya. Satu pun nggak ada yang diproses. Jadi Pak Purbaya, gue bukan ngomongin Purbaya jelek ya. Maksud gue Pak Purbaya orang yang baik, dia punya niat baik, dia punya keinginan untuk merubah. Tetapi mohon maaf ya, sistemnya sudah rusak. Sistemnya sudah terlalu busuk, terlalu rusak. Ibaratnya lu masuk ke kolam lumpur, lu mau merubah kolam itu menjadi kolam yang jernih gitu ya. Nggak bisa, bos. Jadi gue bukannya ngejelekin Purbaya ya, tetapi gue melihat eh Purbaya nggak akan sanggup kalau presidennya itu nggak bener, gitu loh. Dan sayang sekali, sayang sekali presidennya Prabowo ya. Aduh, Pak Prabowo, gimana ya? Apa yang bisa gue lakukan buat Pak Purbaya? Kayaknya nggak ada teman-teman ya. Terus terang dengan 90 hari perjalanan Pak Purbaya ini, gue sih udah nggak punya harapan ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, gue tidak punya harapan lagi sama Pak Purbaya. Gue melihat dia ya sama seperti orang lain pada umumnya gitu loh. Sama seperti lu dan gua, Pak Purbaya itu bukan manusia ajaib gitu loh. Dia manusia biasa kayak lu dan gue, teman-teman ya. Kita berusaha untuk merubah sistem, kita berusaha untuk memperbaiki sistem, tetapi sistem itu sudah terlalu kuat, sudah terlalu busuk, sudah menang kusut semuanya. Kalau lu mau pecat, nggak berani Pak Purbaya. Coba kalau Ahok masuk nih di Kementerian Keuangan, 1 minggu pertama hilang semua tuh eselon satunya, gitu ya. Tetapi kan sebelum hilang, Ahok lu dimatiin gitu, ya. Jadi banyak orang bilang Pak Purbaya ini main main halus gitu ya, main cantik gitu ya. Kalau gue terus terang nggak melihat itu ya, gue nggak melihat itu teman-teman ya. Jadi harapan tinggal harapan. Gue nggak tahu deh teman-teman, coba lu komentar teman-teman ya. Terus terang kalau gue pribadi sih, em, gue udah nggak punya kata-kata apa lagi teman-teman ya. Udah nggak ada kata-kata lagi. Kenapa? Yang pertama adalah kinerjanya nggak ada. Kalau kinerjanya ada, gue masih bisa support deh. Yang kedua, lapor Pak Purbaya tuh, program namanya lapor Pak Purbaya sampai hari ini kan jadi 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 tai itu. Buang ke laut itu semua teman-temannya. Apa itu 18.000 orang, 14.000 orang yang mau lapor? Nggak ada satu pun yang jadi barang. Nggak ada satu pun yang beres gitu loh. Mau beres-beres Kementerian Keuangan, mau merapiin Kementerian Keuangan, mau rapiin DJP, rapiin bea cukai, mengancam sana, mengancam sini, mengintimidasi sana, mengintimidasi sini. Begitu melihat kenyataan, penerimaan pajak turun, langsung sunyi senyap, nggak berani pecat-pecat orang, langsung malah malah dia mendukung SP2DK sebanyak-banyaknya, kan gila ini menteri seperti ini. Jadi akhirnya teman-teman, apa moral story-nya? Moral story-nya adalah kita nggak bisa percaya politikus. Kita kita nggak bisa pegang seorang politikus yang banyak omong, yang banyak omon-omon ya. Kita harus pegang politikus yang bertindak gitu ya. Gue jadi gue jadi kangen sama Ahok gitu ya. Tapi sayang sekali Ahok sudah tidak tidak beredar ya. Gue membayangkan sih kalau gue jadi Menteri Keuangan ya. Kalau gue ditunjuk jadi Menteri Keuangan, 1 hari pertama gue buang semua eselon satu, ya. Orang-orang seperti Suryo Utomo, kemudian siapa tuh, si Heru Pambudi, si sekjennya tuh ya. Orang-orang itu buang semuanya ya. Kemudian ganti sama orang yang gue kenal dekat, orang yang berintegritas, yang gue yakin berani kerja, bisa kerja gitu ya. Dan taruhannya nyawa, bos. Taruhnya nyawa lu lawan orang-orang kayak gini kan mafia gede ini. Apalagi Dirjen Bea Cukai. Dirjen Bea Cukai itu jenderal bintang berapa ya? TNI, bos. TNI. Lu berani sikat dia. Jangan-jangan lu yang didor sama dia ya. Nah, jadi tidak mudah dan memang sulit gitu loh. Pak Purbaya itu tidak punya
politik, tidak punya power, dia tidak punya partai, dia tidak punya kekuatan di DPR. Dia salah-salah dikit, minggu depan disidang di DPR, dijelek-jelekin ya. Dan dia tidak punya buzzer gitu loh. Memang ada sih dikit-dikit buzzer, tetapi Purbaya ini belum tahu cara mainnya kali ya atau gimana ya. Jadi Purbaya ini seperti seperti anak-anak kecil yang lagi bersemangat pengen merubah sistem, tetapi dia belum cukup dewasa untuk memahami sistem yang sudah busuk ini gitu loh, yang sudah kacau balau ini teman-teman ya. Aduh, video gue putus-putus. Mohon maaf teman-teman ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Gue apa yang mau ngomongin sama Pak Purbaya? Menurut gue sih Pak Purbaya harus lebih berani ya. Ya, taruhannya ya nyawa dan taruhannya ya lu bisa dipenjarain, bisa dikriminalisasi dan sebagainya. Ya seperti Ahok lah. Ya, dan gua rasa Pak Purbaya adalah orang yang logikanya bagus ya. Artinya dia akan main aman, dia tidak akan berani pecat-pecat orang sembarangan, dia tidak akan berani membuat gebrakan gitu ya. Gebrakan yang betul-betul gebrakan maksud gue ya, terutama gebrakan mengenai penindakan hukum gitu loh. Dan sampai hari ini nggak jelas penindakan hukumnya ya. Pada akhirnya adalah kita masih paham Indonesia negara hukum gitu loh. Seseorang yang bisa memerintah adalah seseorang yang betul-betul patuh dan hormat dan menghargai hukum. Nah, Pak Purbaya bukan orang yang menghormati hukum. Bacotnya Pak Purbaya itu adalah dasar hukum di negeri Konoha ya. Dan sayang sekali, negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak mau pakai hukum pasti kacau balau ya. Ya, teman-teman, beginilah nasib kita di warga Konoha ya. Silakan Anda berkomentar. Sampai jumpa, semoga terbantu.